Prosesnya seperti ini rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai. Kemudian yang kita lakukan selebihnya adalah kita gunakan tanah di sekitar grounding. Nah, tanah atau mungkin rekan-rekan punya kokopit bisa dicampur. Nah, prosesnya seperti ini. Dalamnya kita isi tanah. Nah, ini. Sehingga untuk pecahan-pecahan yang di dalam ini itu juga mengeluarkan akar-akar sulur. Jadi dengan diisi tanah seperti ini akan menjaga kelembapan di dalam pecahan. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, jadi rekan-rekan tidak usah khawatir, dalamnya akan kopong, dalamnya akan bolong. Nah, ini. Oke, selamat datang kembali rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai selalu dalam keadaan sehat, selalu masih bersemangat di dalam berbonsainya. Oke rekan-rekan, pada progres pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk pecahan-pecahan ini, sekaligus nanti menjawab request dari rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai yang katanya kalau pecahan atau kimeng program pecahan seperti ini dalamnya akan bolong dan tidak kokoh. Nanti akan kita tunjukkan trik dan caranya supaya dalamnya itu bisa kokoh. Oke rekan-rekan, kita langsung saja ke prosesnya. Oke rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai, nah di depan kita sudah ada bahan yang kita gunakan untuk praktek, untuk contoh. Nah ini bahan ini kurang lebih besarnya berarti ya sejempol kaki, gede sedikit. Nah, untuk pecahannya ini tingginya berarti pecahan ini sekitar 15 cm. Nah, ini untuk tinggi pecahan. Kemarin rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai juga menanyakan bahwa pecahan di dalamnya ini nanti akan bolong dan tidak terkesan kokoh. Ini nanti ada trik-triknya yang harus kita lalui. Nah ini untuk pecahannya seperti ini. Sebelum kita kerjakan, nah, saya beritahu untuk rekan-rekan sahabat Kedah Bonsai bahwa di dalam proses itu tidak ada bonsai yang bagus ya rekan-rekan, pasti akan kelihatan jelek. Nah, tapi rekan-rekan lihat saja endingnya. Nah ini, karena rekan-rekan mungkin belum pernah bertanya. Mungkin kalau nonton di pameran, di kontes, barangkali ketemu pemilik pohon yang kelas-kelas besten, kelas juara, Anda tanyakan prosesnya seperti apa. Nah ini, prosesnya luar biasa, sangat lama dan awalnya memang jelek. Kita langsung saja. Untuk ini sudah pecah 8. Hari ini akan kita pecah menjadi 16. Nah, seperti biasa yang pernah kita videokan sebelumnya, untuk pecahan pertama ini tingginya seperti ini. Pecahan kedua lebih pendek 2 cm. Nah, untuk pecahan berikutnya ini kita lebih pendek lagi. Nah, untuk pohon-pohon yang sering saya kerjakan itu biasanya hanya pecah 16 kebanyakan. Nah kalau kebanyakan pecahan juga kesan alaminya seolah-olah hilang. Ini biasanya pecah 8 pun untuk pohon-pohon medium, pohon-pohon small itu sudah mampu. Nah prosesnya seperti ini, kita garis dulu, nah, kemudian kita pecah dari bawah. Seperti ini rekan-rekan, karena ini sudah ada punya modal akar 2, ini kita pecah. Nah ini sebelahnya juga sudah ada akar, yang ke sebelahnya serabut ini besar. Nah ini seperti biasa rekan-rekan, tidak usah repot-repot cari ganjel, cari bikin kayu dan lain sebagainya.
Ini cukup kita ganjal dengan batu kerikil. Nah, seperti ini prosesnya. Ini nanti akan kita pecah memutar. Prosesnya seperti ini. Nanti kalau rekan-rekan kurang puas, nanti bisa lakukan pecahan berikutnya. Sekitar 2 bulan berikutnya pecahannya di bawahnya, berarti kurang lebih di sini. Nah, nanti dengan sendirinya pohon itu akan ngepen, akan ngerucut. Ini hanya bikin karakter batang ya rekan-rekan. Dan kemungkinan ke depan yang kita pakai hanya seperti ini. Atasnya kita budidaya, kita cangkok lagi. Sudah punya modal akar banyak seperti ini. Nah, ini jadi sangat memudahkan ya rekan-rekan sahabat kedai bonsai di dalam prosesnya. Kemarin juga ada yang bertanya, rekan-rekan sahabat kedai bonsai, kenapa kok prosesnya kebanyakan bikin pecahan, bikin kaki-kaki. Nah, ini sekaligus saya jawab ya rekan-rekan, bahwa bonsai yang speknya itu untuk kelas-kelas kontes, spek-spek petarung, itu juga dimulai dari perakaran dari pondasi yang kokoh. Nah, ini seperti itu. Maka ya kita memang banyak melakukan proses pecahan-pecahan. Nah, ini supaya pondasinya itu dari awal sudah kokoh. Nah, prosesnya seperti ini rekan-rekan sahabat kedai bonsai. Kemudian yang kita lakukan selebihnya adalah kita gunakan tanah di sekitar grounding. Nah, tanah atau mungkin rekan-rekan punya kokopit bisa dicampur. Prosesnya seperti ini. Dalamnya kita isi tanah. Sehingga untuk pecahan-pecahan yang di dalam ini itu juga mengeluarkan akar-akar sulur. Jadi dengan diisi tanah seperti ini akan menjaga kelembapan di dalam pecahan. Seperti ini prosesnya. Jadi rekan-rekan tidak usah khawatir, dalamnya akan kopong, dalamnya akan bolong. Nah, ini dalamnya akan terisi oleh akar-akar sulur. Kalau rekan-rekan bisa pernah melihat di channelnya Mas Agus Lampung itu dengan enceng gondok. Kemudian di channel siapa lagi itu dengan kokopit. Kalau untuk di kedai bonsai ini saya cukup gunakan tanah di sekitar grounding saja. Nah, seperti ini sudah cukup. Nanti akan kita tunjukkan untuk hasil yang sudah mulai rapat. Dalam prosesnya seperti ini kita padatkan. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tengah sudah kita isi dengan media. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, nanti ketika ini tanah di dalamnya itu terkikis oleh siraman-siraman saat penyiraman itu tidak masalah. Nanti kita berkala kita isikan lagi. Nah, nanti lama-kelamaan ini akan sudah penuh sehingga kita sudah tidak perlu lagi media untuk di dalamnya. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini contoh yang kita lakukan dengan teknik yang sama. Ini usia 1,5 tahun. Usia 1,5 tahun, cuman ini pecahannya besar. Nah, sebesar ini ya rekan-rekan. Jadi semakin besar yang kita pecah, hasilnya juga akan semakin besar. Nah, ini di dalamnya juga sudah, kalau kita videokan lebih dekat lagi. Nah, ini di dalamnya itu banyak akar-akar.
sehingga akar-akar dari fikus itu saling menyilang, saling bersatu di dalamnya. Jadi ini kesannya tetap kokoh, tidak terkesan kurang kokoh. Nah ini, jadi rekan-rekan sahabat Gede Bonsai tidak usah khawatir. Nah, ini kalau dipecah terlalu tinggi nanti dalamnya akan keropos. Rekan-rekan sahabat Gede Bonsai, kurang lebih seperti ini dalam prosesnya, di dalam melakukan tahapan-tahapan bertahan. Rekan-rekan tidak usah takut, tidak usah khawatir hasilnya seperti apa. Yang penting kita mau mencoba, kita mau praktek, dan nanti endingnya hasilnya akan luar biasa. Nah, ketika saya dulu 2 tahun lalu ketika mau memulai juga memang banyak pikiran-pikiran seperti itu, tapi itu kita lupakan. Nah, karena ya ini hasilnya, ini endingnya, ini 1,5 tahun. Nah, dari turun cangkok hasilnya seperti ini. Nah, baru kita melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Oke rekan-rekan sahabat Gede Bonsai, tetap semangat, selalu ciptakan bahan-bahan bonsai terbaik dari sekitar kita, dari bahan yang kita punya. Salam budidaya, salam bonsai Nusantara. Terima kasih. Salam Gede Bonsai Cici.